Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, para sahabat-sahabat sekalian, karena pada saat ini kita masih diberi kekuatan oleh Allah, iman Islam yang ada tetap di dalam rongga dada kita para sahabat, dan juga senantiasa kita mengirimkan salam dan pujian, shalawat kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad SAW selaku khatan nabiyyin yang senantiasa mengajarkan kita tentang segala hal tentang kebenaran. Sahabat-sahabat sekalian, materi kali ini adalah diskusi saya dengan seorang kristologi bernama Jason, ya, di mana diskusi ini di dalam materinya membahas tentang pembuktian bahwa Roh Kudus itu bukanlah esensi Sang Pencipta alam semesta. Dan ini kami lakukan diskusi di channel Adinda Alwan. Yes. Mudah-mudahan materi ini bisa menjadi bukti dasar bahwa sahabat-sahabat Kristen itu menuhankan sosok yang rupanya bukan Tuhan, tetapi hanya malaikat Tuhan, yaitu malaikat Jibril alaihissalam. Demikian sahabat, sebagai prolog daripada konten ini, berharap mudah-mudahan sahabat semua tidak pernah bosan dengan materi-materi yang akan kita sajikan, karena materi ini adalah materi yang sifatnya berputar-putar terus, karena hanya untuk mematahkan pemahaman bahwa Tuhan itu adalah makhluk, Tuhan itu adalah malaikat, dan Tuhan itu adalah pernah mengalami kematian. Yang pada intinya tujuan daripada channel Zulkifli Amabas ini adalah menjaga umat Islam dari hal-hal yang bisa menjadikan umat Islam itu murtad meninggalkan agama Islam. Demikian para sahabat sekalian, akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu Tuhan. Ini sudah ada siapa namanya? Tolong di Pak Jason Melvino. Oh ya, salam. Oh iya. Bisa diperkenalkan, Bapak Kristen, Pak, ya? Iya. Oke. Pak, ini mau bertanya saja atau mungkin mau berdiskusi. Kali ini saya ingin persilakan Bang Zuma, karena ini temanya tentang Roh Kudus ini bukan Tuhan. Saya mungkin kasih, atau mungkin kita dengarkan dulu ya penjelasan singkat dari atau statement awal dari Bang Zuma tentang Roh Kudus ini. Saya persilakan Kanda, mungkin ada statement ringkas saja mungkin tentang Roh Kudus dalam perspektif kita, Bang Zuma. Oke, baik. Jadi kalau mengenai Roh Kudus itu kan di dalam Al-Quran kan sangat jelas ya posisinya seperti apa gitu ya kan. Bahwa Roh Kudus dalam Al-Quran kadang dikenal sebagai makhluk yang diberikan pada penciptaan manusia, kadang juga diartikan sebagai pertolongan Allah, kadang juga sebagai utusan Allah, kadang juga diartikan sebagai makhluk langit atau malaikat, dan kadang roh ini diartikan sebagai wahyu gitu ya kalau dalam Al-Quran. Nah, kemudian muncul sahabat-sahabat Kristen yang kemudian mengajarkan bahwa Roh Kudus itu adalah Tuhan. Ya, mereka mengambil kata dari Roh HaKodes, ya, roh suci dari kitabnya Bani Israel. Sementara ya kalau kita ingin mengkaji gospel atau Bible dengan menggunakan analisa akal sehat, sebenarnya gospel dan Bible itu sendirilah yang membantah atas ketuhanan Roh Kudus itu. Contoh, ini bukan klaim, tapi ini pernyataan sendiri daripada kitabnya teman-teman Kristen. Jadi ada beberapa keterangan dari Alkitab ataupun Gospel Yohanes menyebut tentang konsep roh kebenaran. Nah, ini adalah interpretasi Kristen tradisional menyatakan roh kebenaran ini dengan Roh Kudus.
Misalnya di dalam Yohanes 14 ayat 16, aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong lain supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Nah, siapa yang dimaksud di sini? Yang dimaksud di sini oleh teman-teman Kristen adalah Roh Kudus. Jadi Roh Kudus itu adalah sosok Tuhan dalam pribadi lain, dalam bentuk Roh Kudus yang akan menyertai teman-teman Kristen. Lalu kemudian di ayat ke-17-nya, roh kebenaran itu adalah roh kebenaran yang mana dunia tidak dapat menerima dia, sebab dunia tidak dapat melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kata Yesus, kamu di sini adalah Bani Israel, mengenal dia. Sebab Roh Kudus ini menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Nah, di ayat 26 dari kitab Yohanes 15, jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa itu datang, yaitu roh kebenaran yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang aku. Nah, jadi roh ini akan bersaksi tentang siapa Yesus. Ya. Lalu kemudian di ayat 13 di Yohanes 16, tetapi apabila ia datang, roh kebenaran ini, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran, sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri. Nah, kalau dia adalah sosok Tuhan, maka mustahil ada Tuhan yang tidak berkata-kata dari dirinya sendiri. Nah, secara tidak langsung, ini kita sudah bisa melihat bahwa Roh Kudus itu bukanlah Tuhan. Karena Tuhan itu pasti bisa berkata-kata dari dirinya sendiri. Namanya juga Tuhan, kan ya? Tuhan itu maha kuasa, Tuhan itu maha berkehendak. Tapi di sini Yesus mencirikan daripada menyampaikan ciri daripada Roh Kudus ini adalah dia tidak berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakan oleh Roh Kudus ini, dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Jadi keterangan-terangan daripada gospel ini jelas mengaitkan tentang roh kebenaran dengan penyampaian wahyu, pesan atau ilham dari Allah. Dan jelaskan bahwa roh kebenaran tidak akan berkata-kata seperti yang saya terangkan tadi dari dirinya sendiri, tetapi akan mengatakan segala sesuatu yang didengarnya dari Allah. Dengan kata lain, ayat-ayat yang tertuang di dalam gospel Yohanes ini dengan jelas mengisyaratkan bahwa roh kebenaran atau Roh Kudus itu tunduk kepada Allah dan bukan mitra yang sejajar dengan Allah. Ini berarti bahwa roh kebenaran tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi akan mengatakan segala sesuatu yang didengarnya dari Allah. Jadi dijelaskan juga di dalam ayat Gospel Yohanes yang tadi yang saya bacakan bahwa dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Ini berarti bahwa roh kebenaran tersebut adalah makhluk gaib yang hanya bisa dilihat oleh orang-orang tertentu, oleh orang-orang pilihan Allah. Jadi roh kebenaran melaksanakan tugas yang sama, yaitu menyampaikan wahyu atau menyampaikan pesan atau menyampaikan risalah atau menyampaikan firman, ya, sama dengan malaikat Jibril. Oleh karenanya diisyaratkan bahwa Jibril adalah roh kebenaran dan bahwa roh kebenaran adalah Roh Kudus. Nah, jika Jibril adalah penyampai wahyu, jika Jibril adalah Roh Kudus, jika Jibril adalah roh kebenaran, maka jelas Jibril itulah Roh Kudus itu sendiri. Adapun maksud perkataan ia akan bersaksi tentang aku di dalam Yohanes 15 ayat 26, itu adalah bahwa roh kebenaran atau Roh Kudus atau malaikat Jibril akan memberikan wahyu kepada Yesus dan kepada Nabi Muhammad SAW tentang berbagai hal yang berkaitan dengan pengutusan Yesus untuk Bani Israel. Jadi maksudnya gini, dia akan berkata-kata dan bersaksi tentang aku. Maksudnya, firman yang dia antarkan dari Allah kepada Yesus ketika Yesus itu menjadi utusan bagi Bani Israel, kelak akan disampaikan lagi, dipersaksikan lagi kepada sosok penghibur yang akan datang. Dia akan sampaikan bahwa dulu Yesus menyampaikan kepada Bani Israel seperti ini.
Yesus dulu mengajarkan kepada Bani Israel seperti ini. Contoh, ya Bani Israel, inni Rasulullahi ilaikum. Nah, ini disampaikan lagi oleh malaikat Jibril kepada Rasulullah Muhammad SAW. Itulah maksud daripada dia, Sang Roh Kudus ini akan bersaksi tentang aku. Diterangkan dalam Yohanes 15 ayat 26. Jadi, tidak ada yang salah ketika kemudian umat Islam mengakui bahwa Roh Kudus yang disangka Tuhan oleh sahabat Kristen itu adalah malaikat Jibril. Jadi identifikasi Roh Kudus atau malaikat Jibril dengan jelas bisa dilihat di dalam gospel hanya dengan mengontraskan dua ayat dalam Matius dengan Lukas. Maksud saya masing-masing dari ayat Matius dan masing-masing dari ayat Lukas itu membahas penyampaian pesan atau berita gembira dari Allah kepada Maria. Bagaimana kemudian Maria mengetahui kalau dirinya akan hamil, bagaimana kemudian Maria mengetahui kalau dia akan melahirkan. Nah, itulah yang diberitakan oleh Matius dan juga Lukas, dan penggambaran ini adalah proses malaikat Jibril datang kepada Maria menyampaikan itu. Di dalam Matius 1 ayat 18 dan juga Lukas ayat 26 sampai ayat 27, Lukas 1 maksud saya, di mana malaikat Jibril datang kepada Maria memberitakan tentang akan mengandungnya dia, akan melahirkannya dia, dan dia akan menamai anak itu dengan nama Yesus. Saya kira seperti itu sementara, Adinda. Mungkin bisa dilanjut dari versi Al-Qur'annya, apakah Roh Kudus itu adalah atau bukan. Silakan. Ya, saya pikir menarik Anda, ini tinjauan dari Bible sendiri ya tentang Roh Kudus ini bukan Tuhan dalam tinjauan perspektif Bible. Saya langsung ke Pak Jason saja dan silakan nanti diskusi dengan Bang Zuma karena biar terarah gitu, berdua saja. Silakan Pak Jason untuk tanggapan mungkin, silakan. Shalom Aleichem, damai sejahtera buat Anda semua. Saya akan menyanggah pernyataan dari Bang Zuma bahwa Jibril itu disebut Roh Kudus. Tidak pernah ada tertulis di dalam Bible bahwa Jibril itu disebut Roh Kudus atau tertulis ya bahwa Jibril adalah Roh Kudus. Tidak ada. Mungkin saya bisa taruhan 1 miliar, 2 miliar, 3 miliar, 10 miliar. Karena memang tidak akan ada. Makanya saya tanyakan 100 miliar pun tidak akan ada. Jadi sudah jelas bahwa pernyataan dari Bang Zuma bahwa Roh Kudus itu adalah Jibril di dalam Bible itu tidak pernah ada. Ya, tidak pernah ada. Itu hanya pernyataan Bang Zuma aja sendiri. Dan tentang bahwa Roh Kudus itu adalah sosok ilahi sendiri, itu jelas dari dalam Yohanes ya. Yohanes 15 ayat 26 yang dikutip sendiri oleh Bang Zuma. Jikalau penghibur yang akan kuutus, wah, Yesus yang mengutus dari Bapa datang, dari Bapa ya. Yaitu roh. Jadi bukan sosok manusia, roh kebenaran yang keluar. Tuh ya, sekali lagi yang keluar dari Bapa. Bapa itu siapa? Ya, itu yang kita sembah. Itu Bapa yang di surga yang keluar dari Bapa. Jadi tidak pernah ada tertulis bahwa malaikat itu keluar dari Bapa. Jadi saya bisa taruhan juga 1 miliar, 2 miliar, 3 miliar. Ada malaikat yang tertulis keluar dari Bapa, nggak pernah ada. Ya, itu ya. Yang ia akan bersaksi tentang aku, yaitu tentang Yesus. Mungkin kalau di dalam Al-Quran Muhammad tidak bersaksi tentang Yesus, tapi bercerita tentang Yesus. Itu tepatnya bercerita tentang Isa. Bukan bersaksi tentang aku. Karena menyaksikan Yesus itu harus dengan mujizat. Ya, ketika para rasul itu diutus, maka dilengkapi oleh Roh Kudus. Ya, dalam Kisah Rasul pasal yang pertama ayat yang ke-8, Yesus berkata, "Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku." Jadi berkolerasi dengan ayat yang tadi, yaitu bersaksi tentang Yesus, yaitu menjadi saksiku. Apakah Muhammad atau di dalam Al-Quran itu bersaksi tentang Yesus? Tidak, karena ini korelasinya sangat dekat dengan Kisah Rasul pasal yang pertama ayat 8. Tetapi kamu, yaitu para murid-muridnya, akan menerima kuasa, mujizat-mujizat. Petrus membangkitkan orang mati. Dan orang-orang yang sakit dijajarkan sembuh semuanya oleh bayangan Petrus. Kalau Roh Kudus, yaitu Roh Ilahi, turun ke atas kamu. Seperti yang
terjadi pada Yesus. Itu ketika Yohanes itu melihat rupa burung merpati turun atas Yesus, itulah yang akan menjadi penyelamat atau Mesias, Al-Masih, penghapus dosa manusia. Jikalau kamu melihat ya seorang yang dibaptis lalu turunlah Roh Kudus ke atasnya, itulah yang harus kamu beritakan. Jadi Yohanes mendapatkan tugas itu untuk bersaksi tentang Mesias ini yang akan membaptis kita semua dengan Roh Kudus. Jadi Roh Kudus adalah roh ilahi, dan itu terjadi pada hari Pentakosta. Itu pun terjadi ketika para rasul itu menumpangkan tangan kepada orang-orang. Kisah Rasul 8 ayat 17. Kemudian keduanya menumpangkan tangan ke atas mereka, lalu mereka menerima Roh Kudus. Ini juga terjadi ketika Petrus berkhotbah di rumah Kornelius. Kisah Rasul pasal 11 ayat 15. Dan ketika aku mulai berbicara, turunlah Roh Kudus ke atas mereka, sama seperti dahulu ke atas kita, yaitu pada hari Pentakosta. Jadi sudah jelas ya, Roh Kudus itu adalah roh ilahi yang keluar dari Bapa, yaitu Yohanes 15 ayat 26. Demikian saudara-saudara. Terima kasih. Iya, TikTokan saja Kanda kayaknya ya. Silakan Kanda. Ya, baik. Jadi saya tertarik dengan penjabaran saudara Jason. Itu duitnya disimpan aja, sumbangkan kepada teman-teman yang membutuhkan, masih banyak yang butuh dari pihak Anda. Di dalam Kisah Para Rasul 19 ayat 2, ini bercerita tentang murid Yesus. Sudahkah kamu menerima Roh Kudus ketika kamu menjadi percaya, ketika kamu menjadi pengikut Yesus maksudnya? Akan tetapi murid-murid ini menjawab, belum. Bahkan kami belum pernah mendengar bahwa ada Roh Kudus. Oke, dari situ aja sudah terbantahkan apa yang saudara sampaikan. Kemudian, kalau Anda mengatakan bahwa Roh Kudus itu bukanlah roh kebenaran dan tidak pernah Roh Kudus itu tidak pernah diajarkan di dalam adalah Jibril di dalam gospel. Anda salah. Kenapa saya katakan salah? Karena di dalam Yohanes 16 ayat 13, tetapi ia datang, yaitu roh kebenaran. Memang tidak disebut di sini sebagai Roh Kudus, tapi disebut sebagai roh kebenaran. Dia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Siapa ini kalau bukan Roh Kudus? Tentu dia adalah Roh Kudus menurut iman Kristen. Tetapi ia datang yaitu roh kebenaran. Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Siapa dia? Tentu adalah Roh Kudus. Meski tidak disebutkan Roh Kudus di sini, tapi nanti kalau kita cek di dalam paralel daripada terjemahan-terjemahan yang ada di dalam kitab terjemahan Indonesia, itu kita menemukan adanya kata Roh Kudus. Ya. Sebab dia, si Roh Kudus ini tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri. Tapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya, dan dia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Nah, kalau kita melihat dari apa yang saya bicarakan tadi, Matius dan juga kitab Lukas. Matius 1 ayat 18, kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Ya, dicatat ini di sini di ayat 18-nya dikatakan bahwa sebelum Maria bertunangan, ketika Maria bertunangan dengan Yusuf, ternyata dia mengandung dari Roh Kudus. Jadi dia mengandung dari Roh Kudus. Nah, artinya di situ Maria sedang hamil. Coba kita lihat di dalam Lukas 1 ayat 26, ayat 27. Dalam bulan yang ke-6, Allah menyuruh malaikat Jibril pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret kepada seorang perawan yang sedang bertunangan, yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu adalah Maria. Jadi lebih jelas, identifikasi tersebut dapat dilihat di dalam Al-Quran.
dengan mengontraskan 3 ayat yang masing-masing membahas penyampai wahyu dari Allah kepada Rasulullah Muhammad SAW. Pertama, Jibril diidentifikasi dengan nama sebagai penyampai wahyu kepada Nabi Muhammad SAW. Kedua, Jibril diidentifikasi dengan gelarnya, yaitu Roh Kudus, disebut dalam Al-Quran sebagai Ruhul Kudus, sebagai penyampai wahyu kepada Rasulullah Muhammad SAW. Dan yang ketiga, Jibril ini diidentifikasi dengan julukan Roh Kebenaran sebagai penyampai wahyu kepada Rasulullah Muhammad SAW. Contoh dalam surah Al-Baqarah, katakanlah barang siapa yang menjadi musuh Gabriel, maka Gabriel itu telah menurunkan Al-Quran ke dalam hatimu dengan seizin Allah, membenarkan apa yang sebelumnya diwahyukan dan menjadi petunjuk serta berita gembira bagi orang-orang yang beriman. Kemudian ada juga diterangkan di dalam surah ke-16 ayat 102, katakanlah Roh Kudus atau Gabriel menurunkan Al-Quran itu dari Tuhanmu dengan benar untuk meneguhkan hati orang-orang yang beriman. Nah, kemudian di Al-Quran 26 ayat 192, mudah-mudahan nanti ditegur saya deh kalau saya keliru. Sesungguhnya Al-Quran ini benar-benar diturunkan oleh Allah semesta alam. Dia dibawa turun oleh Roh Kebenaran. Nah, ringkasnya, Jibril tidak lain adalah Roh Kudus. Sementara teman-teman Kristen telah meninggalkan kodrat daripada Jibril sebagai pengantar wahyu dan meninggikan kedudukannya ya sederajat dengan Allah dengan mereka mengambil gelar Roh Kudus sehingga memiliki hubungan kemitraan dengan Pencipta. Jadi Allah seakan-akan disetarakan dengan Roh Kudus yang adalah malaikat Jibril. Nah, inilah yang kemudian teman-teman Kristen sebut dengan Tritunggal. Nah, kemudian Islam meneguhkan kembali keesaan Allah secara tegas, ya, menentang secara bentuk ideologi politeisme, animisme, terus kemudian Hellenisme Stoa dengan mendudukkan Jibril atau Roh Kudus setara dengan Tuhan. Sehingga Allah menerangkan kafirlah orang yang mengatakan bahwa Allah itu adalah satu di antara yang tiga. Seperti yang diterangkan dalam surah An-Nisa, kalau saya tidak salah, di ayat 171. Nah, lebih jauh lagi kalau kita melihat Injil kanonik, maksudnya yang keempat gospel yang sudah di kanon ini ya, itu secara implisit telah membantah ketuhanan Roh Kudus. Nah, tadi saya sudah menerangkan Roh Kudus itu adalah malaikat Jibril. Tapi oleh sahabat Kristen dikatakan, oh tidak, dia itu bukan Jibril. Roh Kudus itu adalah Tuhan itu sendiri. Nah, sekarang kitab Anda sendiri, Gospel Lukas ayat 1, Gospel Lukas 1 ayat 41, ayat 67, Lukas 2 ayat 25, itu sangat jelas membantah ketuhanan Roh Kudus. Saya bacakan ayatnya. Dan ketika Elisabet mendengarkan salam dari Maria, melonjaklah anak yang ada di dalam rahimnya, dan Elisabet pun penuh dengan Roh Kudus. Elisabet pun penuh dengan Roh Kudus. Yesus adalah manusia, dianggap Tuhan karena rohnya di dalam tubuhnya itu adalah Roh Kudus. Elisabet, kepenuhan Roh Kudus, berarti dia juga harus Anda tuhankan. Di dalam Lukas 1 ayat 67, dan Zakaria ayahnya penuh dengan Roh Kudus. Zakaria ikut-ikutan penuh Roh Kudus. Kalau Yesus yang di dalam dirinya adalah Roh Kudus sehingga dia Anda tuhankan, maka 1 Elisabet, 2 Zakaria wajib hukumnya Anda tuhankan juga karena kedua oknum ini penuh dengan Roh Kudus. Lalu kemudian Lukas 2 ayat 25, adalah di Yerusalem seorang Simeon. Ia seorang yang benar dan soleh, yang menantikan penghiburan bagi Israel. Roh Kudus ada di atasnya. Simeon yang juga diceritakan dalam Kisah Para Rasul 13 ayat 1 sebagai nabi, juga Anda harus tuhankan karena dia juga penuh dengan Roh Kudus. Belum lagi di dalam Gospel Yohanes 20 ayat 2. Dan sesudah berkata demikian, ia Yesus menghembusi, meniupi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Jadi siapa yang ditiupi oleh Yesus pada saat itu, maka disitulah dia menjadi Tuhan. Karena Yesus yang adalah manusia biasa, yang dikandung, ditiupkan Roh Kudus masuk ke dalam perut ibunya, kemudian dia lahir, dianggap menjadi Tuhan oleh sahabat-sahabat Kristen. Demikian untuk sementara, silakan ditanggapi.
Oke, terima kasih ya Bang Zuma atas pernyataan-pernyataannya. Saya akan menyanggah pernyataan Bang Zuma bahwa siapa yang dipenuhi Roh Kudus, yang dihembusi Roh Kudus, yang istilahnya dibaptis oleh Roh Kudus itu menjadi Tuhan. Coba tunjukkan satu ayat yang mengatakan bahwa orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus itu adalah Tuhan. Disebut Tuhan. Tidak ada. Sampai detik ini pun jikalau Anda obok-obok sampai masa tua Anda pun obok-obok itu seluruh Bible, tidak akan ada tertulis bahwa orang yang dipenuhi oleh Roh Tuhan itu, Roh Kudus itu adalah Tuhan. Itu hanya pernyataan dari Bang Zuma sendiri. Jadi ini adalah Judaism. Dalam agama Yahudi atau pelaku Torah, hal dipenuhi Roh Kudus itu hal yang biasa. Para hakim-hakim, raja-raja, semuanya itu dipenuhi oleh Roh Kudus. Nabi-nabi, itu adalah hal yang biasa. Apakah sampai detik ini, pada detik ini, kita itu menuhankan nabi-nabi? Tidak. Kita menuhankan raja-raja? Tidak. Contohnya Daud. Dalam 1 Samuel 16 ayat 13, saya bacakan. Samuel mengambil tabung tanduk yang berisi minyak urapan itu dan mengurapi Daud di tengah-tengah saudara-saudaranya. Sejak hari itu dan seterusnya berkuasalah roh Tuhan atas Daud. Lalu berangkatlah Samuel menuju Rama. Ini berkorelasi dengan Mazmur 51 ayat 11 ketika Daud itu berdoa. Saya akan bacakan. Janganlah membuang aku dari hadapanmu dan janganlah mengambil rohmu yang kudus daripadaku. Karena tahu bahwa ketika Raja Saul itu berbuat dosa, roh Tuhan itu undur daripada Saul. Demikian juga Daud tidak menginginkan hal itu terjadi kepada dirinya, yaitu roh Tuhan undur daripada Daud. Maka dalam Mazmur 51 ayat 11, ketika Daud berdosa, janganlah membuang aku dari hadapanmu dan janganlah mengambil rohmu yang kudus daripadaku. Ini juga terjadi kepada yang namanya Elizabeth, yang tadi Bang Zuma katakan, yaitu terjadi kepada Imam Zakaria, suaminya Elizabeth, ya, bapaknya daripada Yohanes Pembaptis, penuh dengan Roh Kudus. Demikian juga itu terjadi kepada yang tadi saya sebutkan ketika Petrus itu berbicara dan berkhotbah di rumah dari tentara Romawi, itu pun dipenuhi Roh Kudus. Termasuk Paulus yang menumpangkan tangan kepada murid-murid yang ditanya, apakah kamu sudah menerima Roh Kudus? Nah, itu juga dipenuhi Roh Kudus, ya. Sama, jadi Roh Kudus itu adalah hal yang biasa memenuhi orang-orang, termasuk Yesus sendiri. Ketika ia keluar dari pembaptisan, maka turunlah Roh Kudus dalam rupa burung merpati yang dilihat oleh Yohanes Pembaptis. Jadi tentang Roh Kudus memenuhi orang itu adalah hal yang biasa, bukan hal yang baru kemarin sore. Itu sudah beratus-ratus tahun, itu hal yang biasa bagi orang Yahudi. Jadi raja-raja, hakim-hakim, imam-imam, nabi-nabi, semuanya diurapi oleh Roh Kudus, dipenuhi oleh Roh Kudus, termasuk yang terjadi pada Elizabeth dan Zakaria. Yang jadi pertanyaan yang mungkin akan sulit dijawab oleh Bang Zuma, Yesus itu dikandung, Roh Kudus itu ada di dalam rahim Maria. Apakah Roh Kudus itu Jibril? Apakah Jibril itu ada dua? Karena Jibril yang berbicara kepada Maria itu adalah Jibril. Dan Jibril yang ada di dalam rahim Maria, apakah Jibril juga? Apakah Jibril itu ada dua? Silakan Bang Zuma untuk menjawab. Baik. Oke, jadi sebelum saya menjawab, saya jawab dulu lah supaya nanti imbang, dan saya berharap nanti saudara juga bisa menjawab pertanyaan saya. Nah, di sini kita lihat, coba ketika Anda bertanya, maka saya mengajak Anda untuk melihat analisa yang saya sampaikan tadi berdasarkan terhadap pandangan Lukas dan pandangan Matius. Tidak ada sinkronisasi di sini, tidak ada kesamaan cerita ya antara Matius 1 dengan Lukas 1. Tapi saling melengkapi. Coba kita lihat Matius 1 ayat 18.
kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria, ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus. Maksudnya, apakah Roh Kudus menghamili Maria sampai dia hamil? Tidak. Tentu tidak, bukan? Tidak mungkin Roh Kudus ini menghamili seorang manusia. Tetapi yang dimaksud di sini adalah ternyata ia mengandung dari Roh Kudus adalah bahwa apa yang diterangkan di dalam Lukas 1 bahwa malaikat Jibril datang kepada Maria menyampaikan bahwa dia akan hamil. Tapi Maria mengatakan, mana mungkin? Bagaimana mungkin saya hamil? Saya tidak pernah disentuh oleh seorang laki-laki. Tetapi malaikat Gabriel mengatakan, ya itu Bapa yang hendaki demikian. Nah, intinya di dalam ayat 26, ayat 27, dalam bulan yang ke-6, Allah menyuruh malaikat Jibril pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu adalah Maria. Nah, ini sangat jelas. Iya toh? Ketika Gabriel datang di dalam Lukas 1, ya, itu adalah masa di mana dia datang memperkenalkan dirinya kepada Maria, menyatakan dirinya datang membawa kehendak Tuhan bahwa engkau akan hamil. Matius 1 kemudian menjawabnya. Setelah terjadi pertemuan antara malaikat Jibril dengan Maria, apa yang terjadi? Dia hamil. Siapa yang menghamili? Apakah malaikat Jibril? Tidak. Apakah Roh Kudus yang menghamili? Tidak. Yang terjadi adalah malaikat Jibril memberitakan tentang kehamilannya dia. Kemudian kalau kita sinkronkan dengan Al-Quran, seperti yang saya terangkan tadi, bahwa Allah meniupkan rohnya masuk ke dalam rahim Maria sehingga Maria ini hamil. Sehingga dikatakan dia hamil dari Roh Kudus, bukan hamil dari Yusuf, atau bukan hamil daripada laki-laki lain sesuai dengan tuduhan orang Yahudi pada ibunya, bahwa dia dia adalah wanita pezina karena dia hamil di luar nikah, padahal dia hamil berdasarkan atas Roh Kudus. Nah, jadi salah pemahaman ketika yang dikatakan kemudian ada dua sosok yang datang kepada Maria. Yang pertama adalah Roh Kudus, yang kedua adalah Jibril. Salah. Yang benar adalah Lukas menyebutnya malaikat Jibril, Matius menyebutnya dengan Roh Kudus. Itu yang benar. Jadi yang datang kepada Maria itu cuma satu sosok. Bukan dua sosok, tapi cuma satu sosok. Dua nama. Satu disebut Roh Kudus, yang satunya kitab lainnya menyebutnya dengan sebutan Jibril. Padahal oknumnya sama. Nah, lalu kemudian ketika Anda mengatakan semua yang Anda ceritakan tadi itu kepenuhan Roh Kudus sehingga tidak dituhankan. Yang menjadi pertanyaan saya, apa yang membuat Anda membedakan Yesus dengan oknum-oknum yang saudara sebutkan tadi kepenuhan Roh Kudus? Apa yang menyebabkan Yesus mendapatkan perhatian khusus menjadi Tuhan? Padahal yang lain juga kepenuhan Roh Kudus. Kenapa cuma Yesus yang Anda tuhankan? Ya, itu pertanyaan saya. Silakan. Oke, terima kasih Bang Zuma. Saya akan mempertajam saja karena Bang Zuma agak kurang kepada menyentuh pertanyaan saya. Begini Bang Zuma. Kan Roh Kudus itu adalah Jibril. Di dalam Al-Quran, Bang Zuma berkali-kali berkata, Roh Kudus itu adalah Jibril, sosok Jibril. Makanya tadi saya tanyakan, yang di dalam kandungan Maria itu Roh Kudus, Jibril, sedangkan yang sedang berbicara Jibril. Berarti ada dua, dan Bang Zuma bilangnya satu. Oke, nanti biar Bang Zuma yang menyanggah untuk melanjutkannya. Oke, di dalam pertanyaan Bang Zuma, mengapa kok membedakan antara kepenuhan Roh Kudus yang lain, orang-orang lain dengan Yesus? Kok Yesus dituhankan? Kenapa?
Karena memang Yesus sendiri yang mengatakan semuanya itu. Walaupun tidak secara langsung mengatakan bahwa dia Tuhan sembahlah aku, seperti pertanyaan Dr. Zakir Naik. Karena sampai lebaran kuda pun nggak akan ada tertulis seperti begitu. Tetapi Yesus mengatakan bahwa dia itu akan duduk di sebelah kanan Bapa. Tidak ada seorang manusia pun yang boleh duduk di sebelah kanannya. Itu hanya penggambaran bahwa dia ada di tahta yang maha kuasa. Yang kedua juga Yesus berkata bahwa dia itu ada atau omnipresent, hadir di mana-mana. Di dalam Matius 18 ayat 20, jika ada 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, maka di situ aku hadir. Itu omnipresent. Tidak ada seorang pun manusia yang bisa hadir seperti Yesus. Yesus itu adalah representatif daripada Roh Kudus yang ada di dalam rahim Maria. Jadi rahim Maria itu Roh Kudus turun, firman menjadi daging, jadilah Yesus, kesempurnaan, keesaan ilahi, baik dalam tubuh daging, jiwa, ataupun firman, dan juga rohnya, yaitu Roh Kudus yang untuk sementara waktu itu menjadi setara roh manusia. Jadi tetap roh Yesus adalah Roh Kudus atau roh ilahi yang memang untuk sementara waktu Paulus gambarkan itu menjadi seorang roh hamba, ya, seorang roh manusia, bahkan lebih rendah lagi ya, karena memang dia itu istilahnya mengorbankan dirinya untuk menjadi tebusan bagi semua orang. Jadi jelas ya bahwa mengapa Yesus itu dituhankan, ya istilahnya begitu, karena memang ada kesaksian dalam 1 Yohanes pasal 1 ayat yang pertama. Saya bacakan ya perikopnya, kesaksian Rasul tentang firman hidup. Apa yang telah ada sejak semula, yang telah kami dengar, rasul-rasul dengar, yang telah kami lihat, rasul-rasul lihat, dengan mata kami, mata rasul-rasul sendiri, yang telah kami saksikan, yang mereka saksikan rasul-rasul, dan yang telah kami raba dengan tangan kami tentang firman hidup. Itulah yang kami tuliskan kepada kamu. Jadi Yesus itu ya dipertuhankan istilahnya karena lewat saksi-saksi lah, yaitu rasul-rasul yang memang dipilih oleh Yesus untuk menjadi saksi-saksinya bahwa ia itu adalah ilahi, datang dari sorga. Jadi Yesus sering mengatakan bahwa dia mana yang turun dari sorga, ya itu sudah bahwa dia asalnya dari sorga, turun dari sorga. Jadi itu sudah tertulis semua di dalam kitab Injil. Demikian Bang Zuma. Oke, baik. Jadi pertanyaan saya tadi, apa yang menyebabkan Yesus itu menjadi Tuhan, sementara yang lain juga dihamilkan berdasarkan Roh Kudus. Bahkan bukan cuma rahim yang ditiupkan Roh Kudus. Kalau Elizabeth malah seluruh tubuhnya penuh dengan Roh Kudus. Tapi Anda mengelak dengan mengatakan bahwa Yesus itu Tuhan karena dia duduk di samping kanan Bapa yang ada di surga. Memang banyak dalil yang mengatakan bahwa Yesus itu duduk di sebelah kanan Allah. Ada yang mengatakan berdiri, ada yang mengatakan duduk. Tidak tahu yang benar yang mana, duduk berdiri atau habis duduk berdiri, habis duduk berdiri, habis duduk berdiri. Karena di antara Kisah Para Rasul 7 ayat 55, Kisah Para Rasul 7 ayat 56 dengan Roma 8 ayat 34 itu bertentangan. Satu mengatakan duduk, yang satunya mengatakan berdiri. Ya, tapi itu enggak masalah. Yang masalah kemudian adalah ternyata Yesus itu sebagai manusia, dia sudah duduk di sebelah kanan Allah yang Maha Kuasa. Lukas 22 ayat 69. Mulai sekarang anak manusia sudah duduk di sebelah kanan Allah yang Maha Perkasa, yang Maha Kuasa. Jadi Yesus masih disebut sebagai anak manusia yang duduk di sebelah kanan Allah yang Maha Kuasa. Berarti di situ ada dua oknum. Lalu kemudian di dalam Kolose 3 juga ada
ayat 1, karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Ibrani 10, tetapi Yesus telah mempersembahkan hanya satu korban saja karena dosa. Ia duduk selama-lamanya di sebelah kanan Allah. Jadi selama-lamanya dia duduk di sebelah kanan Allah. Kemudian 1 Petrus 3 ayat 22, yang duduk di sebelah kanan Allah setelah ia naik ke surga, sesudah segala malaikat, kuasa dan kekuatan ditaklukkan kepadanya. Nah, Yesus di semua ayat yang menceritakan dia berdiri ataupun dia duduk, itu di sebelah kanan Allah. Dia tidak pernah duduk di atas tahta Allah. Tapi dia selalu di sebelah kanan. Artinya, kalau sebelah menyebelah, itu berarti ada dua oknum yang terpisah. Nah, lalu kemudian, karena Yesus ini adalah anak yang duduk di sebelah kanan, maka wajar kemudian ketika dia mengajarkan tentang agama kepada Bani Israel, dia dengan terang mengatakan, baik itu di dalam kitab Matius maupun Markus, dia menerangkan bahwa tidak seorang pun yang tahu tentang kiamat, termasuk dia, karena dia mengatakan bahwa tetapi pada hari kiamat, tentang hari itu dan saat itu tidak seorang pun yang tahu. Malaikat-malaikat di surga tidak tahu, anak juga tidak tahu, dan hanya Bapa sendiri yang tahu. Berarti oknum yang duduk di sebelah kanannya Allah itu tidak tahu tentang hari kiamat. Nah, lalu kemudian ketika Anda mengatakan bahwa Yesus itu adalah Tuhan karena duduk di sebelah kanan Bapa, yaitu adalah pelarian Anda, karena ternyata banyak orang yang kepenuhan Roh Kudus selain daripada Yesus. Sementara berpuluh tahun dari zaman bahla, orang ketika berdiskusi, kenapa Yesus dituhankan? Orang-orang selalu mengatakan karena dia berasal dari Roh Kudus. Nah, kalau kita melihat di dalam Lukas 1 ayat 15, di situ Yohanes Sang Pembaptis juga jauh lebih hebat daripada prosesi kelahiran Yesus. Kenapa? Karena Yohanes Pembaptis itu dikatakan akan besar di hadapan Tuhan, dan ia tidak akan minum anggur atau minuman keras, dan ia akan penuh dengan Roh Kudus mulai sejak dari rahim ibunya. Nah, coba kita lihat di dalam Lukas atau Matius yang saya bahasakan tadi, bahwa Maria itu hamil, ya. Dia mengandung Roh Kudus. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus. Jadi dia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Yohanes Pembaptis dikatakan bahwa dia, Yohanes Pembaptis, akan besar di hadapan Tuhan, dan dia tidak akan minum anggur atau minuman keras, dan dia akan penuh dengan Roh Kudus mulai dari rahim ibunya. Nah, apa bedanya coba antara Yesus yang dikandung oleh Maria dari Roh Kudus dengan Sang Pembaptis yang mana ia penuh dengan Roh Kudus mulai dari rahim ibunya? Jadi kalau kita melihat secara nyata, ya, Yohanes Pembaptis akan dipenuhi oleh Roh Kudus mulai dari rahim ibunya. Justru kita akan merasa sedih, merasa iba terhadap Yesus, karena Yesus harus menunggu 30 tahun untuk menerima Roh Kudus. Yaitu ketika dia nanti dibaptis oleh Yohanes Pembaptis, baru dia kedatangan Roh Kudus. Boleh dilihat di Matius 3 ayat 16 sampai ayat 17, Markus 1 sampai ayat 10 sampai ayat 11, Lukas 3 ayat 21, ayat 22, Yohanes 1 ayat 32. Ini adalah prosesi di mana Yesus itu dibaptis oleh 3 Tuhan, oleh 3 pribadi. Ya, ada suara dari langit, ada anak di Sungai Yordan, kemudian ada burung merpati. Nah, disitulah kemudian baru Yesus di usia 30 dikatakan mendapat Roh Kudus. Kalau Yohanes Pembaptis malah dia penuh Roh Kudus mulai dari dalam rahim ibunya. Artinya bahwa ya akal sehat akan bisa menentukan bahwa siapa sebenarnya yang pantas duduk menjadi Tuhan ketika Roh Kudus itu dianggap sebagai Tuhan. Karena tema kita malam ini adalah Roh Kudus itu bukan Tuhan, maka kita sudah membuktikan secara gospel, secara Bible, bahwa Roh Kudus itu bukanlah Tuhan.
Karena Maaf Roh Kudus, Pak, cuma belum disanggah ini. Jangan closing statement. iya nanti disanggah bahwa Roh Kudus ya yang dianggap sebagai Tuhan oleh sahabat-sahabat Kristen di dalam Yohanes 16 ternyata tidak dapat berkata-kata dari dirinya sendiri. Demikian untuk sementara. Jadi saya sanggah aja ya cepet. Pertanyaan saya tadi, kalau Ya. Yesus dianggap Tuhan karena dia hanya duduk di sebelah kanan Bapa, Anda harus ingat bahwa Yesus juga memanggil ke-12 muridnya untuk duduk di atas tahta ya di kerajaan Allah untuk menghakimi ke-12 suku Bani Israel. Berarti mereka juga akan duduk di sebelah kanan Bapa, bukan hanya Yesus. Demikian. Oke ya, saya akan sanggah ya. Saya cepat aja. Dalam Wahyu 3 ayat 21, saya akan bacakan. Barang siapa menang, ia akan kududukan bersama-sama dengan aku di atas tahtaku. Bayangkan, tidak ada seorang pun manusia yang boleh duduk di atas tahta. Kalau murid-murid diberikan oleh Yesus, berarti ya Yesus itu adalah Elohim sendiri. Karena hanya satu-satunya yang bisa memberikan tahta kepada orang lain. Seperti Bapa memberikan tahta kepada Yesus, Yesus memberikan kepada murid-muridnya. Dan sebagaimana aku pun telah menang dan duduk bersama-sama dengan Bapakku di atas tahtanya. Jadi nggak ada tahta, ada dua. Ada. Dalam Wahyu 3 ayat 21, tahta itu satu. Yesus duduk bersama-sama dengan Bapa. Jadi jangan dibingungkan oleh tulisan-tulisan, karena memang Tuhan kita itu adalah Esa, ya. Tidak ada tiga Tuhan, Triteos, tidak. Tetapi Esa. Esa itu satu, tetapi tiga pribadi. Itu tepatnya ya. Jangan tiga Tuhan, satu esensi. Bukan begitu, bukan begitu ya. Berarti kita itu masih bertuhan yang Esa. Ya, bukan satu, benar-benar satu ya. Karena Tuhan kita itu bisa ada di mana-mana, omnipresent. Dan tentang yang tadi Bang Zuma katakan, lebih hebat mana? Saya akan ambil poin-poin yang penting aja karena terlalu banyak nih Bang Zuma. Ini jawabannya pertanyaan banyak banget. Saya akan jawab yang paling penting saja, yaitu tentang hebat mana antara Yohanes dengan Yesus. Tidak ada tertulis di dalam Gospel bahwa Yohanes Pembaptis itu lahir dikandung dari Roh Kudus. Tidak ada. Mau Anda obok-obok sampai tua pun tidak ada tertulis bahwa Yohanes Pembaptis itu dari Roh Kudus, dikandung dari Roh Kudus. Hanya Yesus. Hanya Yesus. Dan kalau dipenuhi itu kan dari tadi udah dikatakan bahwa Elizabeth dipenuhi Roh Kudus, baik itu Zakaria bapaknya itu dipenuhi Roh Kudus. Demikian juga dengan Yohanes Pembaptis. Roh manusianya sudah tercipta, tapi dia dipenuhi oleh Roh Kudus. Sama dengan para rasul juga. Para rasul-rasul itu pada hari Pentakosta dipenuhi oleh Roh Kudus. Dan juga Raja Daud juga ketika dia dituangi minyak oleh Samuel, dipenuhi oleh Roh Kudus. Jadi dipenuhi oleh Roh Kudus itu adalah hal yang biasa. Kemanusiaan yang biasa. Yang akan dipakai itu dipenuhi oleh Roh Kudus. Mengapa Yesus harus menunggu 30 tahun? Karena memang Yesus dilahirkan setara roh manusia. Roh Kudus itu mengecilkan dirinya menjadi setara roh manusia. Maka dia harus menjadi hidup seperti manusia layaknya. Harus dipenuhi oleh Roh Kudus kembali ya pada saat dia mulai melakukan pelayanannya. Itu hal yang biasa di dalam Yudaisme, itu hal yang biasa. Nabi-nabi dipenuhi oleh Roh Kudus ketika ia mulai mulai dipanggil untuk melayani kenabiannya itu. Begitu Bang Zuma jawabannya. Oke. Jadi pernyataan Anda tadi, saudara saya, itu dibantah Yesus. Ya, di dalam Yohanes 17 ayat 7, mereka semua sekarang tahu bahwa apapun yang ada pada diriku itu semua berasal daripadamu. Jadi, kehebatan apapun yang ada pada diri Yesus, apapun itu, sekalipun dia setara dengan Tuhan sekalipun, semua kesetaraannya itu ternyata berasal dari Sang Pencipta alam semesta. Jadi itu dibantahkan. Kemudian dibantah lagi oleh Yesus, pernyataan Anda bahwa hanya ada satu tahta di surga. Di dalam kitab Anda sendiri Matius 19 ayat 28, kata Yesus kepada mereka,
Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pada waktu penciptaan kembali, apabila anak manusia bersemayam di tahta kemuliaannya, kamu yang telah mengikuti aku akan duduk juga di atas 12 tahta untuk menghakimi ke-12 suku Israel. Jadi bukan cuma satu tahta. Kalau ada satu Yesus punya tahta, di sampingnya Yesus ada 12 tahta, mereka 13 tahta ini duduk di sebelah kanan Bapa. Silakan Anda pilih yang mana yang Anda ingin tuhankan. Lalu kemudian Sebentar Bang Zuma. Sekalipun ya murid-murid itu duduk di atas tahta, tapi tidak bisa menjadi Tuhan. Oke, lanjut. Ya, boleh. Oke. Lalu kemudian ya ketika dia sudah di surga, ternyata hanya duduk di samping kanan sama dengan murid-muridnya yang 12. Ketika dia di dunia, ya, dia memanggil Tuhan, Eli Eli lama sabachthani, kenapa engkau meninggalkan aku? Lalu diterangkan lagi di dalam Ibrani 13 ayat 8, Yesus Kristus dari sejak dulu, sekarang maupun yang akan datang, selama-lamanya dia tetap seperti Yesus Kristus, tidak pernah berubah. Lalu kemudian 2 Yohanes 1 ayat 7, penyesat itu adalah mereka, antikristus itu adalah mereka yang tidak mengimani Yesus datang sebagai manusia. Jadi Yesus itu manusia sekarang, nanti, dan akan datang. Dan itu diterangkan tadi di ayat yang saya sampaikan kepada saudara saya, bahwa Yesus itu sebagai manusia, dia duduk di sebelah kanan Tuhan yang Maha Kuasa. Itu diterangkan di dalam Lukas 22 ayat 69. Jadi Yesus mau dimanapun, di bumi, di surga, di langit, ya tetap saja dia sebagai manusia. Nah, merugilah orang yang menuhankan manusia. Jadi kembali kepada topik kita, sahabat saya, Jason, bahwa Roh Kudus itu bukanlah Tuhan. Kenapa Yesus disebut sebagai berasal dari Roh Kudus? Karena ibunya tidak hamil dari seorang pria. Jadi terjadinya penciptaan Allah terhadap Yesus yang tanpa ayah itu melalui proses Roh Kudus yang datang menyampaikan kepada ibunya. Lalu kemudian ditiupkan roh. Dia diproses selama 9 bulan kurang lebih. Lalu kemudian dilahirkan, disapi, bayi, balita, anak-anak, remaja, dewasa, kemudian dia terangkat, mati menurut orang Kristen. Ini proses biasa. Yang membedakannya adalah dia lahir tanpa ada ayah, sama dengan istrinya Abraham, istrinya Adam, dia ada tanpa ibu, tanpa ayah. Begitu juga Adam. Lebih-lebih Melkisedek tidak punya tidak bersilsilah, tidak berayah, tidak beribu, tidak berkesudahan. Jadi tidak ada yang istimewa kalau dibandingkan dengan proses penciptaan Allah terhadap makhluknya yang lain. Sama yang diterangkan di dalam Al-Quran. Semisal penciptaan Isa itu adalah sama seperti Adam. Mereka ini adalah berasal daripada inti saripati daripada tanah, yaitu tumbuh-tumbuhan. Bagaimana kemudian janin yang ada di dalam rahim Maria itu bisa berproses tumbuh menjadi janin yang sehat, menjadi bayi yang sehat, lahir menjadi anak yang sehat. Itu karena proses asupan makanan yang dimakan oleh ibunya. Maria makan kacang-kacangan, makan dedaunan, makan daging, makan ini dan itu. Itu semua adalah perolehan daripada tanah, saripati tanah. Sehingga Yesus yang Anda tuhankan itu murni adalah manusia biasa yang diberi keistimewaan layaknya nabi-nabi yang lain. Sekira seperti itu, barangkali ada yang mau disampaikan oleh tuan rumah, dengan hormat disilahkan. Atau jangan-jangan sudah tidur ini? Adinda Alwan. Gimana nih Bang Cuma? Iya, saya masih di sini, masih menyimak. Cuman saya takutnya jangan sampai ada persepsi dikeroyok gitu. Jadi saya jaga perasaan itu saja. Saya pikir lagi. Oke, saya sanggah dulu dikit ya. Mungkin saya harus sanggah dikit ya. Boleh. Boleh ya, sanggah dikit ya, dikit aja. Oke. Ada lebih hebat mana? Adam, Yesus, dan Melkisedek. Adam sampai detik ini tidak ada tertulis untuk dituhankan. Kedua, Melkisedek dalam Ibrani 7 ayat 2,
kepadanya pun Abraham memberikan 1/10 dari semuanya menurut arti namanya. Jadi Melkisedek itu menurut arti namanya saja, bukan orangnya. Orangnya itu kekal. Menurut arti namanya, Melkisedek adalah pertama-tama raja kebenaran. Jadi arti Melkisedek itu artinya raja kebenaran. Melkisedek itu artinya raja Salem. Melkisedek itu artinya raja damai. Jadi menurut arti namanya. Jadi jangan dimanusiakan, dituhankan Melkisedek ini. Menurut arti namanya disematkan kepada Yesus, begitu. Itu aja. Oke. Silakan Adinda Alwan, mungkin ada yang mau disampaikan. Ini TikTok diskusinya mungkin kita mau dilanjutkan beberapa menit lagi atau dicukupkan saja, Kanda? Saya rasa sudah cukup. Saya juga cukup. Iya. Oke, terima kasih. Jadi teman-teman yang di live chat, jadi konsep daripada diskusi kita atau acara kita ini adalah kalau tidak diskusi, bertanya. Kalau tidak bertanya mungkin bisa masuk dalam perdebatan. Cuman kan biasanya dalam diskusi kalau ada yang ngomong, saya tidak ingin menyela, saya takut nanti menyela, makanya saya biarkan saja tiktokan antara Bang Zuma dengan Pak Jason, ya, supaya tidak ada rasa semacam dikeroyok gitu. Meskipun kita hanya berdua, tapi kan perasaan itu bisa saja timbul gitu. Saya pikir terima kasih ya Pak Jason ya, sudah. Terima kasih sama-sama. Oke, saya keluarkan kalau gitu ya. Saya pikir sudah cukup. Ya, terima kasih semua. Salam ya, salam alaikum, salam damai semua. Siap. Iya, Terima kasih. Oke, makasih. Ya, ya ini minta maaf ini Kanda Zuma ini lagi kondisi kurang fit, beliau masih dalam keadaan sakit, sudah harus masuk ke dialog. Saya pribadi mohon maaf. Oke, Adinda, saya boleh sedikit gak? Boleh Kanda. Di live comment itu ada yang mempertanyakan tema kita pada malam hari ini. Ya. Roh Kudus itu bukan Tuhan. Katanya apa sih maksudnya daripada tema itu? Ya maksudnya adalah roh yang adalah Tuhan bungsu saudara-saudara Kristen itu bukan sang pencipta alam semesta. Dia bukan Allah, dia bukan Hasem. Dia adalah makhluk berupa roh. Roh di situ bisa sebagai makhluk gaib, bisa sebagai wahyu, bisa sebagai malaikat dan seterusnya. Bani Israel, Bani Ismail itu tidak pernah mengertikan roh itu sebagai Tuhan atau Tuhan itu adalah roh. Ya, itu harus dipahami. Dasar pijakannya kalau selain daripada Torahnya Bani Israel dan juga Al-Quran, ya kitab Anda sendiri. Di dalam Yohanes 16 ayat 13, tolong dicatat. Catat supaya tidak bertanya-tanya lagi. Tetapi apabila ia datang, yaitu Roh Kudus atau Roh kebenaran, ia, Roh Kudus ini, akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab apa? Sebab Roh Kudus tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri. Berarti dia bukan Tuhan. Gugur dia sebagai Tuhan. Kalau Anda mau menjadikan dia Tuhan, silakan. Tapi ingat. Ketika Anda mengklaim Tuhan Anda itu adalah roh, maka Anda harus menelan ya, pil pahit yang dilihat oleh pengarang kitab Anda dalam kitab Wahyu bab 5 ayat 6. Itulah ketujuh roh Tuhan yang diutus ke bumi. 1, Tuhan Anda ada 7 roh. Berarti sembahan Anda adalah roh-roh. Definisi akal dan sejarah, penyembah roh-roh itu masuk ke dalam golongan ajaran animisme. Animisme sama dengan politeisme. Politeisme bahasa kerennya adalah Hellenisme Stoa. Mereka siapa ini? Penyembah roh-roh. Dan agama penyembah roh-roh itu adalah agama barbar, pagan. Itu kalau Anda ingin mendudukkan roh sebagai Tuhan.
Anda harus menelan pil pahit. Anda tidak pernah melihat roh, iya kan? Tapi yang Anda kitabkan, penulisnya yang Anda klaim sebagai Yohanes, itu melihat. Itu adalah kitab wahyu. Kitab wahyu itu adalah kitab penglihatan, pengungkapan, disingkap. Berarti dia melihat. Sesuatu yang dilihat berarti objek. Apa yang dilihat di situ? Buka kitab Anda, Wahyu 5 ayat 6. Roh binatang bertanduk 7, bermata 7. Dan itulah ketujuh roh Theos, roh Theon, roh Zeus, roh dewa yang diutus ke bumi. Silakan Anda telan pil pahit itu. Kalau Anda ingin mendudukkan Roh Kudus itu adalah Tuhan. Itu yang kedua. Yang ketiga, kalau Anda ingin ini yang punya status ya, yang punya komen tadi ya, saya sempat baca, tolong dengarkan baik-baik. Ini gratis, nggak dibayar, tidak dipungut perpuluhan kalau sama saya. Sebagai penginjil jalanan, saya selalu menggratiskan orang untuk belajar. Allah itu memiliki nama. Allah itu memiliki nama. Ingat, Allah itu memiliki nama. Bisa disebut sebagai Hasem, bisa disebut dengan Yod-He-Vav-He, bisa disebut dengan Egibor, Eloi, Asadai, Allah Subhanahu wa Ta'ala, bisa disebut dengan Al-Qudus, Al-Kalam, dan seterusnya. Begitu juga dengan Kristus. Kristus itu juga memiliki nama. Yesus, Henok, Harun, Daud, mereka semua adalah Kristus-Kristus. Tapi yang perlu Anda pahami, Roh Kudus itu tidak punya nama. Kenapa tidak punya nama Roh Kudus itu? Karena kalian mengumpetin namanya. Kalian menyembunyikan namanya Roh Kudus. Padahal Roh Kudus itu namanya adalah Jibril. Arti? Jadi namanya Allah itu ada, boleh apa, nama Tuhan itu yang Bapa itu boleh disebut dengan Allah, boleh disebut dengan Hasem, boleh disebut dengan Eloh, bisa disebut dengan Alaha, bisa disebut dengan Allah atau Ilah, atau apapun itu sesuai dengan bahasa Abrahamaik, boleh. Kristus boleh disebut Yesus, Daud, Henok, Kores, Harun, Musa, siapapun yang pernah dibaptis, menjadi Mesias, pernah ditasbihkan, ya, itu bisa disebut dengan Kristus. Siapapun itu. Jadi bukan cuma Yesus. Lalu Roh Kudus ini kehilangan jati diri. Karena Roh Kudus itu artinya kekuatan yang suci atau spirit yang suci, spirit yang bersih. Bisa juga disebut dengan malaikat suci atau makhluk suci atau makhluk yang tak nampak yang suci. Itu. Nah, apa namanya? Nama pribadinya itu tidak akan Anda temukan kalau Anda tidak mengimani Lukas 1 dan juga Markus 1 bahwa yang datang kepada Maria disebut namanya dengan Jibril. Jadi Roh Kudus itu adalah Jibril. Jadi kenapa diangkat tema Roh Kudus bukan Tuhan? Karena Roh Kudus itu adalah malaikat Jibril, penyampai wahyu. Sekian. Ya, Masya Allah ini saya bertabur dalil ya, bertabur ayat ini. Kalau ciri khas dari Bang Zuma itu bertabur ayat-ayat Bible. Nah, beliau penginjil jalanan soalnya. Bang Zuma, saya tambahkan sedikit mungkin dari sisi konteks sejarah Kanda. Jadi teman-teman memang doktrin, karena kalau kita bicara tentang Roh Kudus ya dimasukkan sebagai Tuhan, itu kan berarti erat kaitannya dengan doktrin Trinitas ya. Dan doktrin Trinitas itu kan tidak akan terbentuk sampai kemudian di abad keempat ya. Kalau kita bisa lirik ke sejarahnya di sana. Nah, teman-teman juga yang menyaksikan pasti tahu kan bahwasanya dari di awal-awal ini sebelum konsep Trinitas ini terbentuk, justru Kekristenan di awal-awal itu punya konsep yang bermacam-macam. Kalau misalnya kita bisa
Saya juga sama seperti Bang Zumain lagi kurang sehat juga kan ya. Nah, Iya, iya. misalnya kayak kalau kita lihat misalnya konsep dari Arius misalnya ya, yang mengajar bahwasanya atau kita mulai dari Marcion dulu. Marcion kan di abad ke-1 ya. Jadi antara 100 sampai 160 Masehi itu kan punya konsep bahwasanya pencipta itu ada dua gitu. Karena mereka itu tidak Marcion sendiri beranggapan bahwasanya Bible Perjanjian Lama dengan Bible Perjanjian Baru itu seperti dua hal yang sangat kontradiktif ya. Bagaimana Bible di Perjanjian Lama itu begitu kejamnya dan ini tidak menunjukkan gambaran daripada Tuhan di Perjanjian Baru, sehingga dia menganggap bahwasanya definitely secara pasti bahwasanya Tuhan itu betul-betul ada dua. Dan konteks dalam konteks ini memang sejak awal itu belum ada formula tentang Roh Kudus ini masuk ke dalam konsep Tuhan. Jadi ini sesuatu yang berkembang ya. Jadi kita bayangkan dulu, bahkan untuk di bagian awal-awal itu untuk Tuhan sendiri saja itu mereka masih Marcion sendiri berpendapat bahwasanya Tuhan itu ada dua. Jadi masih kelompok itu masih berpandangan seperti itu. Lalu kemudian ada Arius misalnya yang datang dengan konsep bahwasanya Yesus itu sepenuhnya adalah manusia karena diciptakan. Lalu kemudian kita juga mungkin pernah dengar ya istilah doketisme ya, yang menganggap bahwasanya doketisme atau ada juga gnostik ya, yang menganggap bahwasanya dunia ini tidak bisa menampung, atau kita katakan materi lah, bahwa materi ini tidak bisa ditampung sama Tuhan. Nah, perbedaan konsep Tuhan ini kan yang kalau kita melihat dari awal-awal ini kan menunjukkan sebenarnya posisi daripada Ruhul Kudus. Kalau di dalam Jibril kan punya beberapa nama, salah satunya adalah Ruhul Kudus, itu tidak dibahas sama sekali dan tidak masuk bahkan dalam materi ketuhanan, konsep ketuhanan itu. Jadi itu nanti masuknya ketika dia sudah berkembang gitu. Nah, saya kalau dari sisi internal Bible sendiri kan saya tidak bahas karena sudah sangat gamblang dijelaskan oleh Kak tadi, bahwasanya Yesus sebagaimana dalam Yohanes tadi dikatakan bahwasanya Ruhul Kudus itu tidak punya itu ya Kanda ya, tidak punya kemandirian, tidak berdiri sendiri. Mungkin bisa disebutkan ayatnya Kanda itu? Yang mana, Dek? Yang Yesus tidak bisa Roh Kudus itu tidak bisa berdiri sendiri, dia hanya disampaikan apa yang disampaikan kepadanya. Yohanes 16 ayat 13. Yohanes 16 ayat 13, bahwa dia tidak independen gitu. Nah, sebagai Tuhan yang tidak independen ini kan sebenarnya agak dipertanyakan besar kan ya. Mana bisa Tuhan itu tidak punya irodah? Kalau dalam istilah perspektif Islam itu harusnya ada irodahnya, ada niat dia memiliki keinginan sendiri. Nah, kalau dia terbatas dengan ini berarti dia apa berarti ya? Tidak lain mungkin ya utusan. Jadi kalau kita bisa simpulkan seperti ini, bahwasanya doktrin Trinitas ini adalah doktrin yang berkembang, yang awalnya itu mereka masih bergulat ya, bahkan di Konsili Nicea itu kan masih bergulat antara apakah Yesus itu diciptakan atau tidak ya kan. Maka kemudian kalau saya baca keterusannya itu Kanda yang seperti di kata begotten son itu sebenarnya menurut kajian-kajian ilmiah itu sebenarnya ditambahkan itu untuk sekedar membuat dia punya unsur terkaitan dengan Tuhan. Nah, Roh Kudus ini juga dimasukkan juga di konsili-konsili berikutnya, nanti ditetapkan berikutnya setelah formulasi berkembang itu. Jadi ini narasi dari sisi sejarahnya. Nah, kalau tadi dalil dari itunya sudah sangat gamblang sekali, bahkan dari dialog itu kita bisa lihat bagaimana paparan yang disampaikan Ustadz Zuma. Mungkin ada tambahan sedikit kan dah
sebelum kita mungkin Ini sudah berapa lama, Dek? sudah 1,5 jam Kanda. Oh, Atau iya, mungkin iya. ada Nggak, kita undang lagi. Enggak, silakan. Gimana? saya tunggu sedikit lagi, mana tahu ada saudara kita yang saya katakan tadi, yang saya kemarin diskusi terakhir di Geraha Mu'alaf, Bang Dani, mana tahu ada. dia. Pak Wrangler ya mungkin ya. Coba saya naikkan ya. Ini ada Pak Wrangler. Kemudian juga ada di sini Pak Apologet. Saya sapa dulu ini. Ini kalau Pak Wrangler pernah ketemu berarti beliau Kristen ya. Kalau yang Apologet bisa mungkin sampaikan sedikit profilnya. Halo. Apa? Selamat malam Bang Alwan. Iya, selamat malam Pak. Kalau Pak Apologet? Kenapa? Ya. Iya, Muslim apa non Muslim Pak? Kristen saya. Kristen ya, oke siap. Ini mungkin karena ini mungkin karena ini ya, karena diskusinya akan panjang kalau diskusi. Mungkin seputar judulnya saja Roh Kudus. Kita mungkin kalau ada mungkin diskusi jawab singkat-singkat saja. Mungkin ada yang perlu ditanyakan atau mungkin perlu ditambahkan gitu. Oke, mungkin dari siapa dulu mungkin Pak Wrangler? Saya mandi ya nanti. Silakan Pak Wrangler. Atau Pak Apologet dulu? Pak Apologet? Ini suara saya kedengaran tidak, Kanda? Kedengaran enggak? Kedengaran. Oke, baik. Pak Apologet bagaimana? Bisa mic-nya bisa bicara mungkin? Aku mau mandi sebentar, 10 menit aja ya. Saya mandi dulu. Oke, mohon maaf kalau gitu kita turunkan dulu. Halo. Oke, mungkin Pak, ya silakan Pak Wrangler. Pak Wrangler. Oke. Iya, betul. Selamat malam Bang Juma. Ini saya Dani nih Bang. Oh, malam. Waduh, kita ketemu lagi ya Bang ya. Alhamdulillah. Iya. Lagi. Jangan ketemu, kita ketemu beneran ya. Amin. Iya. Oke, kayaknya topik hari ini menarik banget ini Bang ya, tentang Roh Kudus ya. Ya, alhamdulillah kita tadi membahas itu Bang. Iya. Oke, jadi tadi saya sempat dengar juga itu Bang, diskusi Abang sama yang Bapak tadi ya, mengenai Roh Kudus ya. Jadi memang betul sih penjelasan Abang tadi itu benar ya, bahwa memang Roh Kudus itu bukan cuma masuk dalam tubuh Yesus, tapi dalam beberapa nabi dan para raja juga sama, mereka mengalami kepenuhan Roh Kudus. Sehingga saya juga pernah mengatakan pada teman-teman saya yang Kristen juga, saya melihat sosok Yesus ya seperti seseorang yang istilahnya kepenuhan Roh Kudus Bang. Jadi memang kalau Yesus bilang kan, tidak tahukah kamu bahwa tubuh kamu itu adalah bait Allah, rumah Tuhan ya. Jadi kalau misalnya Yesus itu disebut sebagai bait Allah yang sempurna, sehingga Roh Kudus itu berdiam di dalam diri Yesus gitu loh. Jadi seperti orang yang kepenuhan Roh Kudus. Seperti itu. Tapi memang betul konsep yang Abah bilang tadi, bahwa memang harus dibedakan antara Roh Kudus sama Tuhan tuh bukan satu sosok yang sama, tapi Roh Kudus itu adalah rohnya Tuhan, roh dari Tuhan. Nah, seperti itu pemahaman saya Bang ya. Pemahaman saya seperti itu, bahwa memang kita pun juga bisa dimasuki sama Roh Kudus, asal kita memang bersih ya. Jadi, sehingga Roh Kudus itu mau masuk seperti rumah lah Bang, ibarat kata rumah ya. Kalau rumah kita bersih, pasti yang suci juga mau masuk, seperti itu Bang. Betul. Jadi dari pemahaman Bang Dani juga memahami bahwa Roh Kudus itu adalah sosok malaikat dan bukan Tuhan, ya kan? Kalau saya mungkin agak sedikit berbeda Bang Juma. Jadi kalau di pemahaman saya itu Roh Kudus ya Roh Kudus, malaikat sosok yang berbeda gitu loh. Karena Roh Kudus itu sebenarnya
ada juga dalam diri kita Bang. Cuma kalau yang sepemahaman saya, Roh Kudus itu dia istilahnya pasif Bang. Kalau istilah kita tidak mengaktifkan dia dalam diri kita, dia akan pasif hanya sebagai penonton. Tapi kalau kita mengaktifkan, dia akan aktif gitu loh. Sama seperti penciptaannya Adam Bang. Jadi kan Adam juga diciptakan kan dengan hembusan Roh Kudus, dititipkan rohnya Tuhan sehingga dia bisa hidup. Nah, seperti itu Bang. Oke, siap. Ya, saya sudah paham kalau Anda dengan paparan Abang itu saya sudah ngerti maksudnya. Iya, iya. Ya. Mungkin ada sesuatu yang mau ditanyakan berkaitan dengan Islam kepada Ustadz Alwan, silakan. Oke, baik Bang, terima kasih. Jadi kalau mungkin topiknya sama seperti pembahasan kita sebelumnya Bang ya. Jadi memang saya juga mengkaji setelah saya sama Abang berdialog itu ya mengenai nama Tuhan ya Bang. Jadi kan Bang semua sudah sempat menjelaskan mengenai nama Tuhan dari versi Islam Bang gitu loh. Jadi kalau buat saya mungkin saya coba tanyakan lagi ke Ustadz Alwan ya. Jadi kalau menurut Ustadz Alwan seperti apa gitu? Apakah Allah itu adalah nama pribadi atau bukan? Seperti itu. Pak Ustadz Alwan mungkin bisa menanggapi ya. Mohon maaf ini karena ini di luar, nanti mungkin kita bisa bahas dengan waktu karena ini kan temanya tentang Roh Kudus. Jadi kalau mau maksudnya itu kalau mau bertanya kita bertanya seputar itu dulu biar tidak melebar kemana-mana gitu. Takutnya melebar. Iya siap. Berarti mungkin saya mengenai Roh Kudus ya. Iya karena tadi kalau ini kan cuma tidak sepakat ya. Mungkin tidak ada pertanyaan, cuma untuk sekedar kurang lebih memberikan pendapat saja gitu ya. Karena ini sudah di akhir sesi kita juga, jadi saya tanya dulu ke Pak Apologet, bagaimana Pak Apologet? Oh ya, gimana? Oke, ya, gimana pertanyaannya Pak? Silakan. Bang Zuma mau bertanya atau dibalik bertanya ini atau gimana ini Bang Zuma? Kita tadi kan sudah memaparkan ya, mungkin ada sanggahan atau apa gitu. Ya, oke. Mungkin ada sanggahan dari pemaparan yang didengar. Saya baru masuk, nggak tahu tadi bicara apa tuh. Oke. Boleh saya tanggapi ya Bang? Boleh. Oke, mungkin sanggahan saya seperti ini Bang. Jadi kalau pemaparan Bang Zuma tadi, saya sedikit menyangga mengenai Roh Kudus dan Jibril. Kalau Bang Zuma tadi kan menganggap bahwa Roh Kudus itu adalah Jibril adalah Roh Kudus namanya Jibril gitu loh. Kalau menurut saya mungkin kurang tepat ya Bang, karena itu merupakan sosok yang berbeda. Karena kalau bagi saya Roh Kudus adalah roh, berupa roh, tapi kalau malaikat itu kan memang dia punya bentuk fisik seperti malaikat gitu loh. Jadi kalau menurut saya tidak sama. Kalau menurut saya ya mungkin Bang Zuma bisa menanggapi Bang. Iya, jadi kalau mau menurut pemahaman Al-Quran kan sudah jelas Pak, sesuai dengan apa yang tadi saya sampaikan, bahwa di dalam Al-Quran itu roh itu banyak artinya sesuai dengan apa yang diterangkan di dalam ayat per ayat. Contoh misalnya ketika di dalam surah Al-Qadar ayat 4, di situ roh bisa diartikan sebagai makhluk langit atau malaikat. Nanti bisa lebih jauh kita kaji. Lalu kemudian di dalam surah Maryam ya, ayat 17 misalnya, di situ roh bisa diartikan sebagai utusan Allah, bisa juga diartikan sebagai malaikat Jibril. Sama seperti dalam surah Al-Mu'min ayat 15. Lalu kemudian roh dalam pengertian makhluk yang diberikan pada penciptaan manusia, itu seperti yang Bapak terangkan barusan, bahwa roh Kudus dengan Jibril itu berbeda. Nah, kalau roh yang diterangkan oleh Allah di dalam Al-Quran surah Shad ayat 72, ayat 72, Al-Hijr ayat 29, As-Sajadah ayat 9, itu memang adalah roh yang bercerita, itu adalah roh yang diberikan oleh Allah kepada setiap makhluk. Itu roh yang diberikan oleh Allah kepada setiap manusia. Itu diterangkan di dalam As-Sajadah ayat 9, Al-Sad 72, Al-Hijr ayat 29. Tapi ketika bercerita tentang Roh Kudus, maka ini spesial, bercerita tentang pengantar wahyu. Dia adalah perantara antara Allah dengan para nabi.
Nah, dialah yang disebut kemudian dengan utusan Allah, yang disebut di dalam Islam dengan Roh Kudus atau malaikat Jibril. Itu diterangkan dalam Maryam 17 Al-Mu'min ayat 15. Jadi antara Roh Kudus dengan roh yang ada pada diri manusia itu beda di dalam konsep Islam. Nah, apakah ini bisa dikaji, diuji dengan pemahaman yang ada di dalam kitabnya teman-teman Kristen? Jelas bisa, jelas bisa. Contoh, manusia itu berkata, kita nih berkata selagi manusia, karena ada roh di dalam diri kita. Nah, apakah roh yang ada pada dalam diri kita ini tidak bisa berkata-kata? Harus menunggu daripada instruksi dari oknum lain, baru kemudian kita bisa berkata-kata. Tentu tidak. Berarti bukan Roh Kudus. Kenapa? Karena di dalam Yohanes 16 ayat 13, roh kebenaran, ya, atau Roh Kudus di dalam ajaran agama Islam yang mengajarkan segala kebenaran, itu tidak berkata-kata dari dirinya sendiri. Berarti roh ini yang dimaksud roh kebenaran ini adalah utusan Tuhan. Yang tidak berkata-kata sesuai dengan apa yang dia mau. Melainkan dia berkata sesuai dengan apa yang diperintahkan untuk ia sampaikan. Itu yang diterangkan oleh Yohanes 16 ayat 13. Kecuali ayat ini salah. Tapi kalau benar, berarti yang dimaksud roh kebenaran di sini adalah oknum utusan Tuhan yang ditugasi oleh Tuhan untuk mengajarkan seluruh kebenaran. Di mana kebenaran yang disampaikan itu tidak ia ucapkan sesuai dengan apa yang dia inginkan. Melainkan dia berkata-kata dan bukan berkata-kata dari dirinya. Tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang dia akan katakan. Dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Nah, apakah itu adalah roh yang ada pada diri kita? Tidak. Kalau itu, berarti semua manusia bisa menjadi peramal. Oh, roh yang ada dalam diri saya mengatakan besok akan ada seperti ini, akan ada seperti ini. Berarti kita semua akan menjadi peramal. Berarti roh kebenaran yang dimaksud Yohanes 16 ayat 13 ini adalah malaikat Jibril, sang pengantar wahyu. Seperti itu menurut saya, Bang. Tapi berbeda, itu adalah nikmat dari Allah. Silakan. Siap. Oke. Bang. Oke, Bang. Jadi, oke. Coba saya tanggapi ya, Bang. Ya. Jadi kalau yang setahu saya kan dalam Islam juga ada ada informasi bahwa pada waktu Yesus mau Maria akan mengandung Yesus, kan Tuhan mengutus Jibril untuk memberitakan pada Maria. Dan di situ kan diceritakan bahwa Jibril itu meniupkan Roh Kudus ke dalam rahim Maria. Seperti itu cerita yang kalau saya nggak salah tangkap ya, Bang ya. Jadi di situ kan terbukti bahwa sosok Jibril dan Roh Kudus itu berbeda, Bang. Kalau menurut cerita itu ya, versi itu ya. Saya mengambil kesimpulan seperti itu, Bang. Silakan Abang tanggapi, Bang. Iya. Jadi semua manusia itu, Bang, itu bukan benih roh kemudian menjadi bahan yang menghidupkan, menggerakkan janin di dalam rahim ibunya. Di dalam konsep Islam, semua manusia, semua janin itu ditiupkan roh. Ditiupkan roh, ditiupkan kekuatan atau spirit yang menyebabkan jasad yang tadinya tidak bergerak menjadi bergerak. Jadi roh ini adalah kekuatan yang datang dari Allah yang difungsikan untuk menggerakkan atau menghidupkan daging atau makhluk tadi. Nah, kenapa kemudian Yesus disebut ditiupkan roh ke dalam rahim Maria? Karena memang dia tidak melalui proses pembuahan seperti layaknya kita. Ada bapak, ada ibu. Nah, oleh karena itulah kemudian tidak ada menunggu proses 4 bulan ya atau 3 bulan, 120 hari baru kemudian setelah membentuk manusia baru ditiupkan roh. Tidak seperti ketika laki perempuan bertemu, janinnya diproses lebih dulu, kemudian ditiupkan roh. Yang terjadi pada diri Yesus adalah seketika, sekonyong-konyong, ditiupkan roh. Itulah makanya dikatakan berasal dari Roh Kudus atau Ruhullah, dari roh Allah. Roh yang berasal daripada Allah. Bukan berarti Allah punya roh layaknya manusia, layaknya makhluk, kemudian rohnya itu yang
keluar masuk ke dalam rahim seorang wanita sebagai makhluk, lalu kemudian dilahirkan. Karena mustahil sang pencipta alam semesta dilahirkan oleh ciptaannya sendiri. Nah, jadi ketika Roh Kudus ini datang, malaikat Jibril ini datang kepada Maria, menyampaikan kabar bahwa dia akan hamil. Maria mengelak, tidak mungkin, karena saya tidak pernah disentuh oleh seorang laki-laki pun. Tapi malaikat Jibril mengatakan tidak, Allah yang menghendaki. Maka kemudian malaikat Jibril meniupkan, atau Allah meniupkan kejadian itu terjadi sehingga Maria hamil. Gitu loh. Allah yang menghendaki adanya peniupan roh, adanya kemudian hamil, adanya melahirkan, kemudian menjadi nabi. Itu adalah kehendak Allah. Allah yang menginginkan seperti itu. Allah yang menginginkan Maria menghamilkan seorang manusia, melahirkan seorang manusia, membesarkan seorang manusia, lalu kemudian memperanakan manusia, bukan memperanakan Tuhan. Mungkin ada tambahan dari Adinda Alwan, barangkali, dari perspektif Al-Quran. Iya, tadi kalau yang ditanyakan tentang roh itu memang di dalam surat Al-Anbiya ya ayat 91 itu dikatakan di situ bahwasanya fanafakhna fiha min ruhina. Itu kalau kurang lebih teks aslinya tuh kayak gitu. Kami tiupkan padanya roh kami. Sebenarnya ini kalau dalam Islam itu jelas ya, karena di dalam itu kan untuk Maria gitu. Tapi kalau dalam penciptaan Adam juga dikatakan dalam surat As-Sadd ya ayat 72 dikatakan fa iza sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi. Dan ketika Adam itu diciptakan maka disempurnakan dia dan ditiupkan kepadanya rohku. Jadi baik Adam maupun Isa di dalam Al-Quran itu diberikan roh dari Allah. Maka yang seperti Ustadz Zuma sampaikan tadi itu benar bahwasanya roh itu berarti tidak bermakna bahwasanya yang diartikan salah tadi. Jadi roh adalah roh yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada makhluknya. Nah, kalau dalam konteks ini kan Allah sendiri dalam Al-Qur'an mengatakan bahwasanya inna masala Isa indallahi kamasali Adam. Jadi penciptaan Nabi Isa dan Nabi Adam itu kurang lebih serupa, yaitu dari kata kun fayakun ya. Jadi maka terjadilah, atau orang biasa menyebutnya kalimatullah ya, kalimatullah. Jadi kata kalimatullah ini berlaku juga sama Nabi Adam, berlaku juga sama Yahya ya dalam surat Maryam di awal-awal. Jadi saya pikir kalau konteks tentang ruhullah ini memang Islam itu lebih jelas ya menerangkan bahwasanya ruhullah itu ya atau roh dari Allah itu tidak bermakna Tuhan. Nah, tadi kalau pertanyaan ke Pak Wrangler ini, sebelum saya mau ke Pak Apologet, tadi mungkin kalau bisa dijelaskan tentang saya lupa lagi ayatnya tadi, Ustaz Zuma, Yohanes yang tentang Yesus Roh Kudus ini independen, bahwa dia itu hanya melakukan apa yang diarahkan atau diperintahkan kepadanya. Bang Zuma? Ya, gimana? Ayatnya apa Bang Zuma? Yang Yohanes 16 ayat 13. Ya, Yohanes 16 ayat 13. Mungkin saya bantu bukakan buat teman-teman. Ini tentang roh kebenaran ya. Saya coba share nanti. Oke, mungkin sudah kelihatan di layar ya. Oke. Mohon dijelaskan mungkin yang ini biar agak clear saja, sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tapi segala sesuatu yang didengarnya. Kalau pandangan sekilas ini kan berarti Roh Kudus ini tidak independen, sementara sebagai pribadi Tuhan kan biasanya harusnya dia menunjukkan independensinya itu. Mungkin bisa Pak Wrangler jelaskan, kemudian nanti kita setelah itu pindah ke Pak Apologet. Dulu ada pertanyaan. Silakan. Ini oke. Sekarang ini kayaknya layarnya agak kecil ya. Ini sebenarnya yang kalau dari awal seperti apa nih Bang? Maksudnya kalau bisa minta tolong dibacakan dari awal itu. Oke, saya bacakan ya. Yohanes 16 ya. Iya. Tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Nah, ini poinnya. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya, dan ia akan memberitakan kepadamu hal yang akan datang.
konteksnya adalah independensi, Pak Rengler. Oh, kalau saya nggak salah ini mengenai roh penghibur mungkin ya Pak Ustadz ya. Iya, Iya. betul. Betul ya, roh penghibur ya. Yang dijanjikan oleh Yesus ya, akan diutus oleh Bapa atas nama Yesus ya. Iya. Oke. Jadi kalau saya boleh tanggapi ya Pak Ustadz. Jadi mungkin yang bersama Yesus ini satu hal yang berbeda ya. Saya suatu roh yang akan diutus oleh Bapa ya, mungkin dalam rupa fisik makhluk ya. Beda dengan Roh Kudus yang selama ini terjadi di perjanjian lama, yaitu roh yang bisa masuk dalam tubuh manusia, dalam tubuh raja-raja, misalnya Nabi Daud atau segala yang lain juga seperti itu. Tapi kalau roh penghibur ini kayaknya itu merefer pada seorang manusia gitu yang akan diutus oleh Tuhan, sama seperti Yesus yang disebut Rohula ya. Dan roh penghibur ini juga akan berupa manusia juga. Jadi dia berbeda dengan roh kudus yang kita pahami ya, yang masuk dalam Nabi Daud atau ke raja-raja, itu berbeda. Mungkin sosoknya ini berupa manusia ini yang akan datang ini. Kalau menurut pendapat saya Pak Ustadz. Betul. Jadi kalau kita membaca daripada Yohanes 16 dari ayat 7 ya. Di situ memang akan menceritakan dua sosok di sana. Ada Roh Kudus dan ada roh kebenaran. Jadi Roh Kudus ini akan menyampaikan segala sesuatunya kepada roh penghibur. Ya. Coba kita lihat dari ayat 7. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih baik bagi kamu jika aku pergi, sebab jika aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Jadi di situ ada sosok yang akan datang, tapi syaratnya Yesus harus pergi dulu. Betul. Saya setuju Bang Juma, saya setuju banget itu. Sepertinya itu lebih tepat ya. Ya. Nah, kemudian kaitannya dengan Roh Kudus. Ya. Itu yang kemudian yang saya lihat di dalam ayat 13 itu tadi, Bang. Tetapi apabila ia datang, ya, maka roh kebenaran ini akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya, dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Nah, jadi di sini bercerita tentang dua sosok, dua oknum. Yang satu adalah roh penghibur. Roh penghibur ini yang sama seperti dengan Yesus. Kemudian penyampai firman dari Allah itu perantara, itulah yang kemudian yang saya sebutkan sebagai Roh Kudus atau roh kebenaran. Seperti itu, Bang. Ya. Oke, saya tanggapi ya. Jadi saya setuju sama tadi pendapat Bang Zuma ya, bahwa memang roh penghibur itu sepertinya akan berupa makhluk, sama seperti Yesus lah, yang akan menjadi seperti seorang nabi, sama seperti Yesus gitu loh. Kalau Roh Kudus itu kan dia biasanya berbicara, kan dia seringnya kalau saya tahu ya, selain dia mengurapi para raja, para nabi, dia juga sering mengilhami para nabi, para rasul seperti itu. Jadi dia mainnya di dalam dia di dalam tubuh manusia gitu ya, sosok manusia yang udah ada. Tapi kalau roh penghibur ini berbeda, dia akan jadi satu sosok lagi yang tumbuh sebagai manusia gitu, sama seperti Yesus kalau dalam pandangan saya, Bang ya. Iya, ini agak menarik karena pandangan Pak Regler ini agak sedikit berbeda dari kelaziman. Tapi iya. ini Bapak menyelisih banyak orang. Tapi oke lah, sekarang kita pindah dulu Bang Zuma ya ke Pak siapa? Pak Apologet. Ya, silakan Pak Apologetnya. Jadi kalau di dalam Kristen mereka percaya kepada Allah Tritunggal. Ya. Jadi baik Allah Bapa, Allah Anak, ya, maupun Roh Kudus itu adalah Allah. Tugas daripada Roh Kudus itu, ya, kalau Allah Bapa merencanakan keselamatan, kalau anak Allah yaitu Yesus itu menggenapkan keselamatan itu melalui salib, dan Roh Kudus tugasnya melahirbarukan manusia untuk mengaplikasikan keselamatan itu kepada manusia. Jadi iman kita itu dikaruniakan oleh Roh Kudus. Roh Kudus selalu bekerja berdasarkan firman, karena ada 3 fungsi utama daripada Roh Kudus. Ya. Pertama adalah revelation, ya, pewahyuan. Yang kedua inspiration, ya, inspirasi untuk kepada para penulis Alkitab. Ya. Yang ketiga adalah illumination, ya, memberikan pengertian kepada pembaca-pembaca Alkitab, ya, anak-anak Allah yang sudah selamat. Ya. Jadi sebagaimana
di dalam Muslim juga Allah itu kan sebutannya banyak ya. Demikian juga Yesus juga sebutannya ada 40 lebih, saya pernah berikan itu ya di sepanjang Alkitab. Demikian juga Roh Kudus itu ya, saya kumpulkan sini ada 12 namanya, tapi oknumnya sama ya, yaitu Roh Allah. 1 Korintus 3 ayat 16. Roh Kristus, karena diutus oleh Kristus ya, Roma 8 ayat 9. Roh yang kekal, Ibrani 9 ayat 14. Roh kebenaran, Yohanes 16 ayat 13. Roh karunia, ya, karena dia memberikan karunia iman. Karena orang yang diselamatkan itu melalui kelahiran baru, dia diberikan iman. Ibrani 10 ayat 29. Roh kemuliaan, 1 Petrus 4 ayat 14. Roh kehidupan, Roma 8 ayat 2. Roh hikmat, Efesus 1 ayat 17. Penghibur atau parakletos, ya, bukan perikletos ya, tapi parakletos. Yohanes 14 ayat 26. Roh adopsi, Roma 8 ayat 15. Roh kekudusan, Roma 1 ayat 4. Dan roh iman, 2 Korintus 4 ayat 13 ya. Jadi ini semuanya di Alkitab ini semuanya adalah menceritakan oknum yang sama, yaitu Allah Roh Kudus. Roh Kudus itu adalah Allah ya. Buktinya di dalam Ibrani 9 ayat 14 ya. Kita baca coba Ibrani 9 sebentar Ibrani 9 sebentar. Galatia, Ibrani 9 ayat 4. Ibrani 9 ayat 14, Ibrani 9 ayat 14 ya. Disebut di situ betapa lebihnya darah Kristus yang oleh roh yang kekal ya. Di sini roh yang kekal ya. Sedangkan malaikat tidak kekal ya. Malaikat itu pernah tidak ada, setelah diciptakan dia baru ada. Disebut oleh roh yang kekal, berarti ini adalah Allah ya. Telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tak bercacat, akan menyucikan hati nurani dari perbuatan. Jadi ada Roh Kudus itu ya, disebut roh yang kekal ya. Yang kedua, dia maha hadir ya. Mazmur 139 ayat 7 dan 10 ya. Mazmur 139 ayat 7 dan 10. Mazmur 139 ayat 7 sampai 10 ya. Kemana aku dapat pergi menjauhi rohmu? Ya, jadi rohmu itu memang di mana-mana ada. Tidak bisa manusia bisa lepas daripada roh karena dia maha ada. Kemana aku dapat lari dari hadapanmu? Jika engkau mendaki ke langit, engkau ada di sana. Jika aku menaruh tempat tidurku di dunia, orang mati di situ pun engkau. Jika aku terbang dengan sayap fajar dan membuat kediaman di ujung laut, juga di sana tanganmu akan menuntun aku. Jadi tidak mungkin manusia bisa terlepas dari pengontrolan atau pemeliharaan daripada Roh Kudus ya. Roh Kudus juga maha kuasa ya, di dalam Lukas 1 ayat 35 ya. Lukas 1 ayat 35 ya. Di situ disebut, jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau ya. Jadi ya Roh Kudus itu roh yang maha kuasa ya. Jadi kalau Roh Kudus turun kita dinaungi oleh yang namanya Allah yang maha tinggi ya. Sebab itu yang akan kau lakukan itu disebut kudus. Nah, ya. Roh Kudus itu juga maha tahu ya. 1 Korintus 2 ayat 10 dan 11 ya. 1 Korintus 2 ayat 10 dan 11. Karena kepada kita Allah telah menyatakannya oleh roh. Sebab roh menyelidiki segala sesuatu, bahkan hal-hal yang tersembunyi dalam diri Allah. Ya, jadi roh itu menyelidiki sesuatu, malah dia juga mengenal Allah karena memang mereka adalah Allah Tritunggal, satu roh di dalam tiga pribadi yang berbeda. Ya. Jadi Allah itu juga maha tahu. Ya. Dirinya juga kebenaran. Ya. 1 Yohanes 5 ayat 6. Ya. Jadi banyaklah ya. Jadi di dalam kekristenan itu, di dalam ini lagi kisah 5 ayat 3 dan 4. Petrus berkata, Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis sehingga engkau mendustai Roh Kudus dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu? Selama tanah itu tidak dijual, bukankah itu tetap kepunyaanmu? Dan setelah dijual, bukankah hasilnya itu tetap di dalam kuasamu?
mengapa engkau merencanakan perbuatan itu dalam hatimu? Engkau bukan mendustai manusia, tetapi mendustai Allah. Ya, dari di atas tadi itu disebutkan mengapa sehingga engkau mendustai Roh Kudus sama dengan mendustai Allah. Jadi Roh Kudus itu memang Allah. Ya, hanya saja ya dia itu tidak Roh Kudus dan Allah Bapa tidak ada satu manusia pun yang bisa melihat. Ya, dia hanya melihat dalam bentuk suara seperti Allah Bapa. Ya, waktu Yesus dibaptis dan waktu Yesus ditransfigurasi, Allah Bapa berbicara, hanya suara yang kedengaran. Roh Kudus pernah datang dua kali ya. Pertama dia waktu datang dalam lambang sebagai merpati, kedua waktu Pentakosta dia datang dalam lidah api ya. Jadi itu pemahaman mengenai Roh Kudus di dalam kekristenan ya. Sekarang saya tanya bentuk-bentuk dari Roh Kudus ya. Dia datang ya itulah, satu berupa api ya, satu dia datang berupa dalam burung merpati ya, dan ya ada lagi yang lain ya. Saya pernah lihat, tapi ya, itulah kira-kira pemahaman dari Roh Kudus. Jadi Roh Kudus itu adalah oknum dari ketiga dari Allah Tritunggal. Itu yang bisa saya jelaskan menurut doktrin Kristen. Oke Pak, ini menarik karena Pak Apologet berbeda paham dengan Pak Wrangler. Pak Wrangler menganggap roh kebenaran ini lain, dan sebenarnya lazimnya memang roh kebenaran ini adalah nama lain ya, Pak, bagi Pak Apologet nama lain dari Roh Kudus gitu. Jadi ayat Yohanes 16:13 ini relevansinya itu dengan Pak Apologet. Nah, kalau Pak Apologet sendiri karena Roh Kudus, Bang Zuma, Kanda Zuma, maaf ya, saya ini dulu ya Kanda. Nanti setelah ini iya. Berarti kan kalau kita lihat di sini di dalam Yohanes 16 ayat 13 yang masih ada di depan kita ini di layar, di sini dikatakan bahwasanya roh kebenaran atau strap dalam garis miring Roh Kudus menurut Pak Apologet, di sini dia itu tidak dapat berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang dituturnya itulah yang dikatakannya dan seterusnya. Sekilas kan kita bisa melihat ini seperti tidak independen ya, artinya dia tidak independen dalam artinya tidak punya irodat. Kalau dalam bahasa Arab sih irodat itu kayak apa kira-kira Kanda irodat willingness. Jelasin ya. Ya jelasin. Siap. Tidak mungkin Allah itu independen ya. Jadi itu kan pakai bahasa manusia ya. Jadi sama dengan Yesus. Yesus juga diutus padahal dia juga Allah. Itu masalah ya. Dia jadi apa yang dia, karena Roh Kudus itu berfungsi adalah mewahyukan. Wahyu itu ya pertama dari Tuhan Yesus sendiri ya. Itu jelas perkataan-perkataannya sejak dari perjanjian lama sampai dengan perjanjian baru. Tuhan itu berkata-kata, ya Yesus pernah datang prainkarnasi, dia datang sebagai teofani ya, bertemu dengan bermacam-macam nabi. Di dalam perjanjian baru dia juga berkata. Nah, setelah dia naik ke surga, Roh Kudus yang menginspirasi semua penulis-penulis dari para rasul untuk menulis mengenai Injil ya. Jadi itu dikatakan dia mendengar apa yang dia dengar ya, tentu ya kan waktu Yesus berbicara dia kan dengar. Dia udah pasti kan mereka tuh roh tuh satu ya. Jadi ketiga oknum Allah ini tidak dibatasi oleh ruang dan waktu ya, dalam keadaan yang dalam waktu yang sama dia ada di mana-mana ya. Jadi dia mendengar dari Yesus dan dia menginspirasikan untuk menulis itu dan mengingatkan mereka ya. Ada ayatnya bahwa Roh Kudus itu mengingatkan mereka akan apa yang pernah diwahyukan, diberitakan oleh Tuhan. Jadi mengatakan tidak independen karena dia tidak seolah-olah dia baru itu tidak ada kaitannya dengan soal independensi. Karena Allah itu pasti independen. Kalau kalimat yang ini Pak, yang sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, jadi dari dirinya sendiri, segala sesuatu yang didengarnya. Itu mungkin maksud. Ya, makanya apa yang dia dengar, tentu apa semua wahyu itu kan pasti dia tahu. Dan dia menginspirasikan, apa yang dia dengar itu dia inspirasikan untuk ditulis oleh para nabi dan para rasul. Dalam arti itu kita mengertikannya, bukan berarti bahwa dia pernah tidak tahu, setelah diberitahu baru dia tahu, itu enggak benar, bukan begitu maknanya ya. Tapi maknanya seperti tiga fungsi tadi itu, jadi tidak ada soal independensi.
Baik, silakan Kanda Zuma. Mungkin teman-teman Kanda Zuma dan Pak Wrangler dan Pak Puloget, karena kita Boleh. sudah 2 jam lebih. Mungkin sedikit lagi kita akan selesaikan ya. Silakan Kanda Boleh. Zuma. Saya tanggapi sedikit boleh Pak ya. Sebentar Pak Wrangler, Kanda Zuma dulu. Oh siap. Biar aja deh, biar enggak apa-apa. Oke, silakan Pak Wrangler. Karena kalau saya membahas tentang ruh itu pasti akan panjang nantinya, karena semua sanggahan yang disampaikan oleh Bapak Apologet pasti saya bantah semua berdasarkan Alkitab, tapi nanti akan begitu panjang. Nanti tahan ini juga tahan fisik saya Iya. Kesehatan, jaga kesehatan juga. Pak Wrangler kan agak sedikit berbeda paham dengan Pak Apologet sendiri. Ya, silakan Pak Wrangler. Oke. Jadi mungkin saya tanggapi sedikit ya, kalau yang tadi mengenai Yohanes 16 ayat 13 ini ya. Jadi kan itu kan disebut bahwa dia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri. Jadi kan kita secara logis aja kita berpikir, berarti dia adalah satu sosok gitu loh. Sama seperti Yesus gitu ya, yang tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri. Kalau dia Roh Kudus istilahnya, dia udah pasti dia itu adalah Allah gitu loh, Rohnya Tuhan. Jadi dia nggak perlu ada kata-kata seperti ini, bahwa dia tidak berkata-kata dari dirinya sendiri. Tapi memang langsung berkata karena memang itu memang Tuhan, Roh Kudus itu Tuhan gitu loh. Tapi kalau dikatakan seperti ini, berarti dia sosok makhluk yang ada di bumi nantinya gitu, sama seperti Yesus yang tidak berkata-kata dari dirinya sendiri. Sehingga saya berkesimpulan bahwa Yohanes 16 ini menceritakan bahwa tentang seorang sosok gitu loh, bukan satu roh, tapi sosok manusia gitu yang akan hidup di bumi gitu. Saya mencoba juga untuk menarik ke belakang ya, seperti dalam Bilangan 11 ayat 25 saya baca. Seperti gini bunyinya ini. Ketika roh Tuhan turun ke atas mereka, mulailah mereka berseru seperti nabi, tetapi tidak lama. Dan juga di Bilangan 11 ayat 26 bunyinya di perkemahan itu roh turun ke atas mereka, dan mereka berdua pun mulai berseru-seru seperti nabi. Nah, ini yang saya maksud dengan Roh Kudus gitu loh. Roh yang turun turun di dalam manusia, seorang raja atau seorang nabi yang berkata-kata dalam tubuh manusia. Itulah Roh Kudus. Tapi kalau Yohanes 16 ayat 13 ini sosok manusia yang akan datang, kalau menurut saya itu lebih logis gitu. Karena ada kata-kata, dia tidak berkata-kata dari dirinya sendiri. Berarti dia adalah sosok manusia gitu yang akan dipenuhi oleh Roh Kudus itu gitu. Dan dia disebut Roh Penghibur atau Parakletos ya kalau istilahnya Yesus ya. Seperti itu kira-kira pendapat saya. Oke deh Pak, pendapat Pak Wrangler, Pak Puloget, satu kali lagi mungkin tanggapan terakhir. Menurut Pak Wrangler kan agak sedikit tidak logis itu. Kok Tuhan sendiri harus menunggu ada yang memberitahunya gitu. Ya, itu kan pendapat dia. Tapi dia sebagai Tuhan, tadi kan saya sudah buktikan dia sebagai Tuhan, tidak mungkin Tuhan tidak maha tahu. Jadi itu hanya penafsirannya saja yang beda. Sama dengan Yesus. Yesus juga mengatakan apa yang kudengar dari Allah Bapa itu yang kukatakan. Ya. Jadi itu bukan berarti bahwa Yesus tidak maha tahu. Jadi berarti bahwa itu menunjukkan mereka bertiga ini ya tidak mungkin berbeda, apa yang disampaikan itu tidak mungkin berbeda dengan dua oknum yang lain. Itu pengertian saya. Iya, ini bakal panjang nanti kalau kita lanjutkan terus-menerus. Saya ucapkan terima kasih. Kita tutup saja mungkin ya. Terima kasih buat Pak Wrangler, Pak Apologet, dan baik, terutama sama-sama Pak Ustadz. Kanda Zulkifli Mabas sudah hadir di sini. Teman-teman yang di live comment semuanya, mohon maaf kalau ada kata salah dan silap. Kita tutup pertemuan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.